Welcome to my YouTube channel. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan info terupdate dari channel. Hello everyone. Oke, kali ini saya mau bahas 5 grammar ya, atau tata bahasa yang penting untuk pelaut. Oke. Nah, tata bahasa itu apa? Tata bahasa itu semacam aturan gitu ya. Rumus, pola, dan sebagainya dalam berbicara bahasa Inggris. Nah, yang pertama ini ada, kalau kita membuat kalimat, maka kita mau menyatakan kalimat tidak gitu ya. Saya tidak gitu. Oke. Nah, ini untuk pemula. Jadi ketika mau bilang saya tidak, maka ketika subjeknya saya, I, kamu, you, mereka, they, kita, we, itu dia menggunakan don't. Contoh, saya tidak berlayar. I don't sail. Berlayar. You don't sail. Mereka tidak berlayar. They don't sail. Kita tidak berlayar. We don't sail. Kayak gitu. Termasuk kalau orangnya itu lebih dari satu. Contoh, saya bilang dua kru itu kan dua orang ya, lebih dari satu, maka dia menggunakan don't. Contoh, dua kru tidak bekerja, berarti two crews don't work. Kita contoh lagi ya. Saya tidak mengobrol itu talk. I don't talk. Kamu tidak mengobrol. You don't talk. Mereka tidak mengobrol. They don't talk. Kita tidak mengobrol. We don't talk. Contoh, Kapten dan Chief Engineer tidak mengobrol, berarti Captain and Chief Engineer don't talk. Terus kalau subjeknya dia perempuan, she, dia laki-laki, he, maka dia menggunakan doesn't. Contoh, dia perempuan tidak masak, berarti she doesn't cook. Dia laki-laki tidak masak, he doesn't cook. Oke. Contoh lagi, dia perempuan tidak bekerja, she doesn't work. Dia laki-laki tidak bekerja, he doesn't work. Terus kalau satu orang, tadi kan kalau lebih dari satu pakai don't. Nah, kalau satu orang, contoh captain. Captain kan satu orang nih, satu kaptennya. Maka contohnya, kapten tidak tidur, berarti captain doesn't sleep. Contoh lagi, oiler. Oiler tidak mandi. Oiler doesn't take a shower. Gitu ya. Oke, coba kita ulang dari awal semuanya. Contoh, kita menggunakan kata menelpon. Saya tidak menelpon, berarti I don't call. Kamu tidak menelpon, you don't call. Tidak menelpon, they don't call. Kita tidak menelpon, we don't call. Budi dan Joko tidak menelpon, berarti karena dua orang kita pakai don't. Budi and Joko don't call. Dia perempuan tidak menelpon, berarti she doesn't call. Dia laki-laki tidak menelpon, berarti he doesn't call. Kalau satu orang, contoh, Joko tidak menelpon, berarti Joko doesn't call. Nah, next, grammar yang kedua, yang penting juga untuk pemula, ketahui dan kuasai ya, nggak cuma tahu aja, tapi harus benar-benar paham cara penggunaannya. Nah, yang kedua adalah subjek dan objek. Ini sudah pernah saya bahas ya. Sudah pernah saya bahas di video yang ini nih. Nah, ini. Sedetail-detailnya. Oke. Nah, yang ketiga yaitu selain subjek dan objek, itu ada kepunyaan. Kepunyaan itu maksudnya gini, ketika saya bilang keluarga saya, pasti kita bilangnya my family. Kita nggak bilang I family. Nah,
Jadi kayak gini, untuk menyatakan kepunyaan kan, contoh perusahaan saya, my company. Nah, perusahaan ini milik saya. Nah, itu artinya kan ke sebuah kepunyaan kan, kepemilikan. Maka saya itu tidak menggunakan I tapi menggunakan my. My. Kalau kamu itu dia menggunakan your. Jadi bukan you ya, tapi your. Mereka gunakan their. Kita menggunakan our. Dia perempuan menggunakan her. Jadinya her ya. Dia laki-laki jadinya his. Contoh, CV saya berarti my CV. CV kamu berarti your CV. CV mereka berarti their CV. CV kita berarti our CV. CV-nya dia perempuan berarti her CV. CV-nya dia laki-laki berarti his CV. Nah, contoh lagi kapal. Kapal itu ship, ya kan? Kapal saya berarti my ship. Kapal kamu berarti your ship. Oke. Kapal mereka berarti their ship. Kapal kita berarti our ship. Kapal dia perempuan berarti her ship. Kapalnya dia laki-laki berarti his ship. Atau gaji apa? Salary. Gaji saya berarti my salary. Gaji kamu your salary. Gaji mereka their salary. Gaji kita our salary. Gajinya dia perempuan her salary. Gajinya dia laki-laki his salary. Yang keempat dan yang kelima ini adalah cara membuat pertanyaan. Nah, ada cara membuat pertanyaan dengan modal dan ada cara membuat pertanyaan dengan dudas. Di sini sudah saya jelaskan di video atau konten saya sebelumnya ya. Dan ini sudah sangat detail. Silakan dicek. Semoga bermanfaat dan sebenarnya masih banyak lagi materi-materi yang lainnya. Coba untuk pemula pelajari ini terlebih dahulu, oke? Semoga bermanfaat. See you on next video.